Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sinta Kusperdayanti dari kelas 10 IPS 2, bersekolah di SMA 18 Kabupaten Tangerang. Dan guru yang mengajar adalah Bu Istiqomah. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Selamat mendengarkan. Legenda Timun Mas. Dahulu kala, ada seorang janda yang sudah tua. Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai anak. Tapi dia hanya seorang janda miskin. Lagi pula ia sudah tua, mana bisa ia mendapatkan anak. Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai seorang anak, beban hidupku agak ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada gempa di bumi. Di depan Mbok Rondo tiba-tiba muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo takut melihatnya. Raksasa itu pun berkata, "Hai Mbok Rondo, kamu ingin mempunyai anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu," kata raksasa itu. "Benarkah?" tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya pun menghilang. "Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku," jawab raksasa itu lagi. Karena begitu ingin dia punya anak, Mbok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting ia segera mempunyai anak. "Baiklah, aku tidak keberatan," jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam biji benih itu di halaman belakang. Setiap hari Mbok Rondo menyirami biji itu. Ajaib! 2 minggu kemudian, tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah itu. Ia memetiknya dan membawanya pulang. Sampai di rumah, Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Ajaib! Ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Ternyata raksasa itu tidak berbohong, gumam Mbok Rondo. Sekarang aku punya anak perempuan. Aduhnya, senang hatiku. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Dan panggilannya adalah Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis cantik jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi sekali Timun Mas. Pagi itu sangat cerah. Mbok Rondo dan Timun Mas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba bumi bergetar, lalu disusul suara tawa yang menggelegar. "Hai Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji kita," kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Mbok Rondo. Cepat-cepat ia memeluk Timun Mas, lalu membisikkannya agar gadis itu bersembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Mbok Rondo keluar menemui raksasa itu. "Aku tahu kedatanganmu untuk mengambil Timun Mas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau Timun Mas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil." "Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau kau bohong, kamu akan kutelan mentah-mentah," ancam raksasa. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo menghela nafas lega. Kemudian ia masuk ke rumah menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. "Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi," kata Mbok Rondo. 2 tahun kemudian, Timun Mas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik. Kulitnya bening langsat. Tapi Mbok Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam, ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. "Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul." Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke bukit. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Mas. "Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tidak perlu takut pada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya.
Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu, kata Mbok Rondo. Terima kasih, Mbok. Demikian hari pun berganti. Hingga pada suatu ketika Mbok Rondo sedang menjahit baju untuk Timun Mas. Tiba-tiba bumi mengguncang, pertanda raksasa datang. Raksasa itu datang lagi rupanya, gumam Mbok Rondo. Benar saja, tak lama kemudian raksasa itu sudah berada di ambang pintu. Mana Timun Mas? Ayo cepat serahkan dia kepadaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo keluar dengan tubuh gemetar. Baiklah, akan kubawa dia keluar, kata Mbok Rondo. Ia segera masuk rumah, diambillah bungkusan pemberian sang pertapa, kemudian diberikan kepada Timun Mas. Anakku, bawalah bekal ini, pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Mbok. Timun Mas segera berlari lewat pintu belakang. Ingat anakku, jangan sampai lupa pesan pertapa. Kau masih ingat bukan? Ingat, Mbok. Baik, sekarang cepat larilah. Tak perlu berlalu lama, raksasa sudah memanggil Mbok Rondo. Mbok Rondo, di mana Timun Mas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku raksasa, ada apa? Timun Mas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Maafkan aku. Kurang ajar, mengapa kau tidak bilang sejak tadi? Dengan marah, raksasa itu segera mengendengkrakkan pandangan ke sekeliling. Lamat-lamat kejauhan ia melihat seorang gadis sedang berlari cepat di padang rumput. Dia pun berkata, kau mau lari kemana gadis kecil? Dengan modal tubuh yang besar dan kesaktiannya, raksasa itu segera berlari kencang. Namun langkahnya yang lebar bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat, Timun Mas yang berada di kejauhan, sangat singkat dia datangi. Walau lari ke ujung dunia pun, aku sudah pasti mengejarmu, teriak raksasa. Karena terus-menerus berlari, Timun Mas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas teringat angkat bungkusan pemberian sang pertapa. Ia mengambil segenggam biji mentimun. Cepat ia taburkan biji mentimun itu di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buah-buahnya besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Buah mentimun ini akan dapat menambah tenagaku, kata raksasa itu. Sejenak ia menatap Timun Mas yang terus berlari kencang menjauhinya. Ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daunnya yang masih muda. Dengan rakus ia segera melahapnya. Setelah kenyang, raksasa itu sejenak beristirahat. Ia tidak begitu khawatir melihat Timun Mas berlari cepat. Secepat-cepatnya gadis itu, toh ia akan dengan mudah bisa menyusulnya. Benar saja, setelah cukup beristirahat, ia kembali mengejar Timun Mas. Hanya dalam beberapa langkah kaki saja, ia sudah dapat menyusul Timun Mas. Timun Mas sangat ketakutan. Lalu ia mengambil jarum dari kayu bambu itu. Dia potong kecil-kecil. Di saat yang kritis, Timun Mas menaburkan jarum itu ke tanah. Sungguh-sungguh ajaib. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya. Namun, dan kaki raksasa itu rasa sakit karena tergores tusukan bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu. Ia terus mengejar Timun Mas. Hai Timun Mas, jangan harap kamu bisa lolos. Keringat sudah mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa itu tinggal 2 isinya, garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Seketika, butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam lautan. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas sangat khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi, ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejarnya. Timun Mas melemparkan bungkusan terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lumpur itu. Dengan segala upaya ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Timun Mas, tolonglah aku berjanji tidak akan memakanmu. Raksasa itu meminta belas kasihan. Tapi, lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Matilah si raksasa di dasar danau. Kini Timun Mas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya. Ia segera berjalan ke rumahnya. Di kejauhan, nampak Mbok Rondo berlari ke arah Timun Mas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu.
kata Mbok Rondo. Setelah keduanya saling mendekat, mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Terima kasih. Pesan dari cerita ini adalah, memintalah kita kepada Tuhan dan selalu berdoa kepadanya. Jangan kita meminta kepada sesama manusia atau ke yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.